Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas mentoring UTS pengauditan 2. Untuk soal yang pertama, itu ada soal audit siklus pendapatan. Soalnya PT Albani Putra adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi dan menjual peralatan rumah tangga. Dalam laporan keuangan tahun 2024, perusahaan melaporkan pendapatan sebesar 250 miliar, mengalami kenaikan 40% dibandingkan tahun sebelumnya. Manajemen menyatakan bahwa kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan volume penjualan dan strategi pemasaran yang agresif. Namun, selama perencanaan audit, auditor menemukan beberapa hal mencurigakan, antara lain 1. Peningkatan pendapatan tidak sejalan dengan peningkatan kas masuk. 2. Banyak transaksi penjualan besar yang dicatat pada akhir tahun. 3. Beberapa pelanggan utama belum membayar meskipun jatuh tempo sudah lewat dari 90 hari. 4. Audit pendahuluan menemukan adanya diskon besar yang diberikan tanpa otorisasi yang jelas. Berdasarkan kasus di atas, jawablah pertanyaan berikut dengan rinci. Untuk soal yang pertama, 3 risiko material dalam siklus pendapatan. Yang pertama, risiko pengakuan pendapatan terlalu dini. Pendapatan dicatat sebelum barang dikirim atau jasa diberikan. Hal ini menyebabkan pendapatan dan laba menjadi terlalu tinggi atau overstate. Yang kedua, risiko piutang tidak tertagih. Banyak pelanggan belum membayar lebih dari 90 hari, menunjukkan kemungkinan piutang tidak tertagih. Dampaknya adalah aset atau piutang overstate dan laba overstate. Yang ketiga, ada risiko manipulasi penjualan akhir tahun. Banyak transaksi dicatat di akhir tahun untuk menaikkan pendapatan. Hal ini bisa menyebabkan salah saji periode dan pendapatan tidak wajar. Kemudian soal kedua, asersi manajemen yang relevan. Yang pertama ada existence atau keberadaan untuk memastikan bahwa penjualan benar-benar terjadi dan bukan fiktif. Yang kedua, completeness atau kelengkapan untuk memastikan semua transaksi sudah dicatat. Yang ketiga, akurasi atau keakuratan untuk memastikan jumlah yang dicatat sudah benar. Yang keempat, cut off atau periode untuk memastikan transaksi dicatat pada periode yang tepat. Yang kelima, valuation atau penilaian, khususnya untuk piutang, apakah nilainya masih dapat ditagih atau tidak. Kemudian soal ketiga, potensi kecurangan atau fraud. Yang pertama ada fictive revenue atau penjualan fiktif. Perusahaan mencatat penjualan yang sebenarnya tidak ada, sehingga laba meningkat secara tidak wajar. Yang kedua, channel stuffing atau percepatan penjualan, menjual besar-besaran di akhir tahun bahkan dengan diskon besar tanpa otorisasi. Dampaknya pendapatan meningkat sementara kas tidak masuk, menyebabkan overstate revenue dan piutang. Kemudian ada soal nomor 4 untuk prosedur analitis, membandingkan pertumbuhan pendapatan versus kas masuk. Kemudian analisis rasio perputaran piutang, analisis umur piutang, dan membandingkan tren penjualan bulanan, khususnya pada akhir tahun. Kemudian soal nomor 5 untuk dokumen yang diperiksa, faktur penjualan, surat jalan, kontrak, bukti kas masuk, dan daftar piutang. Untuk soal nomor 6, 3 prosedur audit substantif. Yang pertama, konfirmasi piutang ke pelanggan untuk memastikan keberadaan dan jumlah piutang. 2. Vouching dari pencatatan ke dokumen sumber, memastikan transaksi benar-benar terjadi. Yang ketiga, rekonsiliasi dan pengujian perhitungan, mengecek keakuratan jumlah piutang dan transaksi. Soal nomor 7, 2 kelemahan pengendalian internal. Diskon tanpa otorisasi bisa disalahgunakan untuk memanipulasi penjualan atau fraud. Kemudian kedua, tidak ada pengendalian kredit pelanggan, menyebabkan banyak piutang macet yang kiranya waktunya lebih dari 90 hari. Untuk soal nomor 8, evaluasi efektivitas pengendalian internal. Ada memahami sistem dan alur transaksi, melakukan walk talk test, melakukan uji otorisasi transaksi, menguji pemisahan tugas, dan melakukan test of control. Yang soal 9, jika pendapatan diakui sebelum barang dikirim, auditor harus 1. Melakukan koreksi atau adjustment. 2. Meminta manajemen melakukan penyesuaian. Dampaknya, jika material itu akan membuat opini wajar dengan pengecualian atau qualified atau bahkan tidak wajar. Kemudian soal nomor 10, kesimpulan audit sementara. Terdapat indikasi kuat salah saji material karena pendapatan naik 40% tapi kas tidak meningkat. Banyak piutang tidak tertagih, transaksi akhir tahun mencurigakan,
dan diskon tanpa otorisasi. Selanjutnya, soal kedua, soal audit siklus pengeluaran. PT Alintang Bersaudara adalah perusahaan distribusi bahan bangunan yang memiliki berbagai pemasok di dalam dan luar negeri. Dalam laporan keuangan tahun 2024, perusahaan melaporkan total pengeluaran sebesar 65 miliar, kemudian meningkat 30% dibanding tahun sebelumnya. Selama tahap perencanaan audit, auditor menemukan beberapa hal yang mencurigakan. Antara lain, yang pertama, terdapat beberapa faktor dari pemasok baru yang jumlahnya signifikan, tetapi tidak tercatat dalam daftar pemasok resmi. Kedua, peningkatan pengeluaran tidak sejalan dengan volume pembelian barang yang tercatat di sistem persediaan. Yang ketiga, beberapa pembayaran dilakukan dalam jumlah besar tanpa persetujuan dari manajer keuangan. Yang keempat, auditor menemukan adanya keterlambatan pencatatan kewajiban yang menyebabkan saldo utang dagang tampak lebih rendah. Untuk soal pertama, 3 risiko utama dalam siklus pengeluaran. Risiko pertama ada risiko pemasok tidak terdaftar atau fiktif. Adanya faktor dari pemasok yang tidak tercatat menunjukkan potensi transaksi tidak sah. Kondisi ini dapat mengarah pada pembayaran kepada pihak yang sebenarnya tidak ada, sehingga pengeluaran menjadi lebih besar dan kas berkurang tanpa dasar yang jelas. Risiko kedua, risiko ketidaksesuaian pengeluaran dengan pembelian. Pengeluaran meningkat signifikan tetapi tidak diikuti peningkatan pembelian. Hal ini mengindikasikan kemungkinan pencatatan ganda atau transaksi fiktif, sehingga angka pengeluaran dalam laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Risiko ketiga, risiko lemahnya otorisasi pembayaran. Pembayaran dalam jumlah besar dilakukan tanpa persetujuan manajer keuangan. Hal ini menunjukkan kontrol yang lemah dan membuka peluang penyalahgunaan dana, sehingga transaksi yang tidak sah tetap tercatat. Kemudian soal nomor 2, 5 asersi manajemen dalam siklus pengeluaran. Yang pertama ada eksistensi, transaksi yang dicatat benar-benar terjadi dan didukung bukti yang sah. Yang kedua, kelengkapan, semua transaksi pengeluaran dan kewajiban telah dicatat tanpa ada yang terlewat, termasuk utang yang tertunda pencatatannya. Yang ketiga ada akurasi, nilai transaksi sesuai dengan dokumen sumber seperti faktur dan tidak terjadi kesalahan perhitungan. Yang keempat ada cut-off, transaksi dicatat pada periode yang tepat sehingga tidak terjadi pergeseran waktu pencatatan. Yang kelima, klasifikasi, transaksi dicatat pada akun yang sesuai agar laporan keuangan tidak menyesatkan. Kemudian soal nomor 3, 2 bentuk kecurangan atau fraud. Yang pertama ada pemasok fiktif, pihak internal membuat vendor palsu untuk menarik dana perusahaan. Hal ini menyebabkan kas berkurang tanpa transaksi nyata dan pengeluaran menjadi tidak wajar. Yang kedua, manipulasi pencatatan kewajiban, penundaan pencatatan utang dilakukan agar posisi keuangan terlihat lebih baik. Hal ini membuat utang lebih kecil dan laba tampak lebih besar dari kondisi sebenarnya. Soal nomor 4, perbandingan pengeluaran antar tahun auditor membandingkan kenaikan 30% dengan aktivitas perusahaan untuk menilai kewajarannya. Kemudian analisis hubungan pengeluaran dengan pembelian atau persediaan. Ketidaksesuaian antara pengeluaran dan pembelian menjadi indikasi awal adanya penyimpangan. Kemudian analisis resiko keuangan, contohnya rasio pembelian terhadap persediaan atau pengeluaran terhadap penjualan untuk melihat pola yang tidak normal. Soal nomor 5, 3 prosedur audit substantif. Ada vouching, menelusuri dari pencatatan ke dokumen sumber seperti faktur dan bukti pembayaran untuk memastikan transaksi benar terjadi. Kemudian tracing, menelusuri dari dokumen ke pencatatan untuk memastikan semua transaksi telah dicatat. Kemudian konfirmasi pemasok, meminta konfirmasi saldo utang dari pihak eksternal untuk memastikan keakuratan dan keberadaan transaksi. Soal nomor 6, dokumen utama dan fungsinya. Yang pertama ada purchase order atau PO, bukti pemesanan yang menunjukkan transaksi telah disetujui. Kemudian faktur pemasok, dokumen tagihan yang menjadi dasar pencatatan utang dan pembayaran. Kemudian receiving report, bukti bahwa barang telah diterima sesuai pesanan. Kemudian yang terakhir, bukti kas keluar, bukti bahwa pembayaran telah dilakukan secara nyata. Soal nomor 7, 2 kelemahan pengendalian internal. Yang pertama tidak ada verifikasi pemasok baru. Pemasok yang tidak terdaftar dapat menyebabkan transaksi dengan pihak tidak sah sehingga pengeluaran tidak valid.
Kemudian yang kedua, tidak ada otorisasi pembayaran yang memadai. Pembayaran tanpa persetujuan meningkatkan risiko penyalahgunaan dana dan kecurangan. Soal nomor 8, 3 prosedur audit untuk evaluasi pengendalian. Yang pertama ada uji otorisasi transaksi, memastikan setiap pembayaran telah disetujui oleh pihak berwenang. Yang kedua, uji pemisahan tugas, memastikan fungsi pembelian, pencatatan, dan pembayaran tidak dilakukan oleh satu pihak. Yang ketiga, uji validitas pemasok, memastikan semua pemasok telah diverifikasi dan terdaftar secara resmi. Soal nomor 9, tindak lanjut auditor. Yang pertama, melakukan prosedur tambahan. Auditor menelusuri transaksi setelah tanggal neraca untuk menemukan kewajiban yang belum dicatat. Yang kedua, ada evaluasi materialitas, menilai apakah dampak kesalahan cukup signifikan terhadap laporan keuangan. Yang ketiga, dampak terhadap opini audit. Jika material dapat menghasilkan opini wajar dengan pengecualian, dan jika sangat material dapat mengarah pada opini tidak wajar. Soal nomor 10 untuk kesimpulan sementara. Yang pertama, terdapat indikasi salah saji material ditujukan oleh pemasok tidak terdaftar, ketidaksesuaian pengeluaran, lemahnya pengendalian, dan penundaan pencatatan utang. Kemudian kesimpulan akhirnya, laporan keuangan berpotensi tidak menyajikan kondisi yang sebenarnya sehingga auditor perlu melakukan pemeriksaan lanjutan sebelum memberikan opini audit. Selanjutnya ada soal audit siklus SDM dan penggajian. PT Bintang Putra adalah perusahaan manufaktur dengan 1.000 karyawan. Dalam laporan keuangan tahun 2024, biaya tenaga kerja tercatat sebesar 25 miliar, meningkat 25% dibandingkan tahun sebelumnya. Manajemen menjelaskan bahwa kenaikan ini disebabkan oleh perekrutan karyawan baru dan kenaikan gaji tahunan. Selama tahap perencanaan audit, auditor menemukan beberapa kondisi yang mencurigakan. Yang pertama, beberapa karyawan menerima gaji lebih tinggi dari yang tercantum dalam kontrak kerja. Yang kedua, ditemukan adanya pembayaran gaji kepada beberapa karyawan yang sudah mengundurkan diri. Yang ketiga, terdapat perbedaan signifikan antara jumlah karyawan di daftar gaji dan sistem HR. Yang keempat, beberapa lembur dibayarkan tanpa persetujuan manajer yang berwenang. Untuk soal yang pertama, risiko utama dalam siklus SDM dan penggajian. Yang pertama, risiko karyawan tidak valid terjadi karena adanya pembayaran kepada karyawan yang sudah mengundurkan diri. Hal ini menunjukkan kemungkinan adanya karyawan fiktif dalam sistem payroll. Dampaknya adalah beban gaji menjadi lebih besar dari yang seharusnya dan kas perusahaan berkurang secara tidak sah. Kedua, risiko ketidakakuratan gaji. Ditemukan adanya karyawan yang menerima gaji lebih tinggi dari kontrak. Hal ini dapat disebabkan oleh kesalahan sistem atau manipulasi. Dampaknya adalah salah saji pada akun beban gaji dan menurunkan keandalan laporan keuangan. Yang ketiga, risiko kelemahan pengendalian internal. Terlihat dari perbedaan data HR dan payroll serta lembur tanpa persetujuan, kondisi ini menunjukkan kontrol yang lemah sehingga membuka peluang kesalahan dan kecurangan. Soal nomor 2, asersi manajemen yang diuji. Yang pertama ada eksistensi, memastikan bahwa karyawan yang menerima gaji benar-benar ada dan bekerja di perusahaan. Kedua, kelengkapan, menjamin bahwa seluruh biaya gaji telah dicatat dan tidak ada yang terlewat. Yang ketiga, akurasi, memastikan perhitungan gaji sesuai dengan kontrak, jam kerja, dan tarif yang berlaku. Yang keempat, hak dan kewajiban, memastikan bahwa pembayaran gaji merupakan kewajiban sah perusahaan. Yang kelima, penyajian pengungkapan, memastikan beban gaji disajikan dengan benar dalam laporan keuangan sesuai standar. Soal nomor 3, bentuk kecurangan atau fraud. Yang pertama ada ghost employee fraud. Karyawan fiktif dimasukkan ke daftar gaji sehingga perusahaan membayar pihak yang tidak berhak. Dampaknya adalah pemborosan kas dan overstate biaya gaji. Kemudian ada manipulasi gaji atau lembur. Karyawan atau pihak internal meningkatkan jumlah gaji atau lembur tanpa otorisasi. Dampaknya adalah biaya menjadi tidak wajar dan laporan keuangan tidak akurat. Soal nomor 4, prosedur audit substantif. Yang pertama ada rekonsiliasi data HR dan payroll. Auditor membandingkan jumlah karyawan dalam sistem HR dengan daftar gaji untuk memastikan tidak ada perbedaan yang mencurigakan. Yang kedua ada vouching ke dokumen pendukung. Auditor menelusuri data gaji ke kontrak kerja,
absensi, dan slip gaji untuk memastikan keakuratan perhitungan. Yang ketiga ada prosedur analitis. Auditor membandingkan tren biaya gaji dengan jumlah karyawan atau periode sebelumnya untuk mendeteksi anomali. Soal nomor 5, dokumen yang diperiksa ada kontrak kerja, daftar gaji, slip gaji, data absensi, bukti transfer bank, dan data master karyawan. Kemudian soal nomor 6, prosedur deteksi karyawan fiktif, rekonsiliasi data HR dengan payroll untuk menemukan perbedaan. Kemudian observasi langsung atau konfirmasi keberadaan karyawan. Kemudian analisis rekening bank untuk mendeteksi rekening ganda. Kemudian pemeriksaan aktivitas kerja atau kehadiran karyawan. Soal nomor 7, kelemahan pengendalian internal. Yang pertama ada tidak adanya pemisahan tugas. Jika satu pihak mengelola data karyawan dan pembayaran sekaligus, maka resiko manipulasi meningkat, seperti penambahan karyawan fiktif. Kemudian ada kedua, kurangnya otorisasi lembur. Bayaran lembur tanpa persetujuan memungkinkan terjadinya klaim lembur palsu yang merugikan perusahaan. Soal nomor 8, evaluasi efektivitas pengendalian. Ada walkthrough proses pengajian. Auditor menelusuri alur proses dari awal hingga akhir untuk memahami sistem. Kemudian yang kedua ada pengujian desain kontrol. Menilai apakah kontrol yang ada sudah memadai. Kemudian test of control, menguji apakah kontrol dijalankan secara konsisten. Kemudian keempat ada performance. Auditor menghitung ulang gaji untuk memastikan keakuratan. Yang kelima ada observasi dan wawancara, mengumpulkan informasi langsung dari pihak terkait. Soal nomor 9, tindak lanjut temuan karyawan fiktif. Pengumpulan bukti tambahan untuk memastikan temuan benar-benar valid, melaporkan kepada manajemen dan komite audit agar segera ditindaklanjuti, memperluas prosedur audit untuk mengetahui sejauh mana dampak kecurangan, kemudian menilai dampak terhadap laporan keuangan apakah bersifat material atau tidak. Dampaknya terhadap opini audit, jika material, opini wajar dengan pengecualian, sangat material, opini tidak wajar, bukti tidak cukup, disclaimer. Kemudian soal nomor 10, kesimpulan sementara, terdapat indikasi salah satu material karena adanya pembayaran kepada karyawan yang tidak sah dan ketidaksesuaian data. Kemudian ada pengendalian internal lemah, ditujukan oleh kurangnya otorisasi dan perbedaan sistem. Kemudian risiko fraud tinggi terlihat dari kemungkinan ghost employee dan manipulasi gaji. Kesimpulannya, laporan keuangan PT Bintang Putra berpotensi mengandung salah satu material, terutama pada akun biaya tenaga kerja, sehingga auditor perlu melakukan pengujian lebih lanjut sebelum memberikan opini. Mungkin cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.